dimensi polusi, dan etika pengendalian sumber daya. Perkenalkan, nama saya Nimada Ayu Dwi Putri, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Panda Aris Kadehi, nomor absen 12. Adapun submateri yang akan kami bahas. Materi pertama, dimensi polusi. Materi kedua, etika pengendalian sumber daya. Materi ketiga, penyelesaian tugas perusahaan. Materi pertama yaitu dimensi polusi. Menurut Bohlan 2022 menjelaskan bahwa etika dan lingkungan adalah dua konsep yang saling terkait erat karena etika berkaitan dengan tindakan manusia dalam mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kebaikan, sementara itu lingkungan berkaitan dengan alam dan segala isinya, termasuk manusia dan tindakan mereka terhadap lingkungan. Dalam konteks lingkungan, etika menuntut manusia untuk bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan lingkungan alamiah dan menghormati hak semua makhluk hidup, termasuk flora dan fauna untuk hidup dan berkembang biak. Polusi di sini dapat terjadi di udara, di air, serta di tanah. Menurut Velasquez 2005 halaman 253 dalam buku Etika Bisnis Konsep dan Kasus edisi 5 menyebutkan bahwa dimensi polusi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada polusi udara. Nah, polusi udara sudah ada sejak revolusi industri, tetapi semakin memburuk seiring berkembangnya industri. Nah, polusi udara adalah salah satu masalah lingkungan yang serius dan berdampak luas pada kesehatan manusia, ekosistem dan iklim global. Polusi ini terjadi ketika bahan-bahan berbahaya seperti partikel, gas, dan senyawa kimia dilepaskan ke atmosfer. Sumber-sumber polusi udara bisa bervariasi, mulai dari kegiatan industri, kendaraan bermotor, hingga alamiah seperti kebakaran hutan dan letusan gunung berapi. Adapun efek dari polusi udara bisa sangat merusak dalam jangka pendek, yaitu paparan polusi udara dapat menyebabkan masalah pernafasan, masalah iritasi mata, maupun kelelahan. Sementara itu dampak jangka panjangnya bisa lebih serius, termasuk penyakit jantung, kanker paru-paru, bahkan efek negatifnya pada perkembangan anak. Polusi udara juga mempengaruhi lingkungan, termasuk menyebabkan perubahan iklim, kerusakan lapisan ozon, dan hujan asam yang dapat merusak ekosistem air maupun tanah. Adapun contoh dari polusi udara ini yaitu industri otomotif Toyota. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Industri otomotif merupakan penyumbang utama polusi udara melalui emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Gas seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel halus dari bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Toyota berusaha mengatasi masalah ini dengan mengembangkan kendaraan hybrid dan listrik seperti Toyota Prius dan BZ4X yang memiliki emisi lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin. Adapun dampak dari adanya polusi udara ini, yang pertama yaitu ada pemanasan global.
Nah, pemanasan global terjadi akibat peningkatan gas rumah kaca dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Nah, hal ini menyebabkan naiknya suhu bumi, mencairnya es di kutub, naik ke permukaan laut, perubahan cuaca ekstrim, gagal panen, serta penyebaran penyakit. Jika tidak dikendalikan, perubahan iklim dapat memusnahkan spesies, menyebabkan kelaparan, dan meningkatkan bencana alam. Adapun cara untuk mengatasi pemanasan global yaitu membutuhkan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 60-70%. Tetapi upaya saat ini masih belum cukup. Para ahli menekankan perlunya perubahan gaya hidup dan pola konsumsi untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penyusutan ozon. Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Tetapi penggunaan gas CFC dalam aerosol, kulkas, dan AC telah merusaknya. Gas CFC naik ke atmosfer dalam 7-10 tahun dan bertahan lebih dari 100 tahun lamanya, yang menyebabkan penipisan ozon hingga 5% sejak tahun 1960, terutama di Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Nah, dampaknya termasuk peningkatan kasus kanker kulit, kerusakan tanaman, dan penggunaan ekosistem laut. Perjanjian internasional sejak tahun 1988 berhasil menurunkan emisi CFC hingga 87%. Tetapi gas yang sudah ada masih terus merusak ozon. Beberapa negara juga belum sepenuhnya menghentikan produksi CFC dan kebocoran dari perangkat lama masih terus terjadi. Nah, yang ketiga ada hujan asam. Terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara yang menghasilkan sulfur oksida dan nitrogen oksida. Gas ini bercampur dengan uap, air, dan turun sebagai hujan asam yang dapat mencemari air, merusak tanaman, hutan, serta bangunan bersejarah seperti Taj Mahal. Hujan asam juga bersifat lintas negara karena pencemaran terbawa angin. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada racun udara yang berasal dari gas berbahaya seperti fosgene dan metil isocyanate yang dapat menyebabkan kanker dan gangguan saraf. Nah, gas beracun ini banyak ditemukan di daerah industri dan meningkatkan risiko kesehatan bagi penduduk sekitar. Yang kelima itu ada kualitas udara. Kualitas udara menurun akibat gas dan partikel dari kendaraan dan industri. Polusi ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan, kanker, serta terbentuknya kabut fotokimia yang mengurangi jarak pandang dan merusak lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada polusi air. Polusi air terjadi akibat limbah industri, rumah tangga, logam berat, bahan radioaktif, dan bakteri yang mencemari sekitar 40% air di permukaan. Kadar garam yang tinggi dari tambang dan sumber minyak merusak ekosistem serta berbahaya bagi kesehatan manusia.
limbah organik dan senyawa fosfor menyebabkan pertumbuhan ganggang berlebih dan menurunkan kadar oksigen dalam air, mengancam kehidupan organisme air. Beberapa zat beracun seperti merkuri dan kadmium dapat menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, hingga kematian. Pencemaran panas dari industri dan pembangkit listrik juga mengganggu ekosistem air. Tumpahan minyak dari kapal tanker dan pengeboran las pantai sering terjadi, sehingga dapat merusak lingkungan laut dan membahayakan industri perikanan serta pariwisata. Dengan biaya pembersihan yang sangat mahal, sejak tahun 1985 sekitar 11.000 insiden tumpahan minyak terjadi mencemari jutaan galon air. Nah, adapun contoh dari polusi air yaitu industri tekstil, yaitu Nike sebagai produsen pakaian dan sepatu global memiliki banyak pabrik yang beroperasi di berbagai negara. Nah, salah satunya yaitu tantangan utama industri tekstil adalah pencemaran air akibat limbah pewarna dan bahan kimia dari proses produksi kain. Nah, limbah ini sering mengandung zat beracun seperti logam berat yang dapat mencemari sungai dan air tanah. Nah, maka dari itu, untuk mengurangi dampaknya, Nike telah berinvestasi dalam teknologi produksi yang ramah lingkungan dan menerapkan program Zero Discharge of Harmless Chemical atau ZDHC untuk mengurangi limbah beracun. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada polusi tanah. Polusi tanah itu disebabkan oleh zat beracun seperti asam, logam berat yaitu merkuri dan arsenik, pestisida, herbisida, dan pelarut kimia yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Nah, salah satu kasus besar terjadi di New York pada tahun 1972 ketika bahan kimia berbahaya bocor dan mencemari permukaan, maka akan menyebabkan keguguran, cacat lahir, dan gangguan syaraf. Nah, saat ini lebih dari 58.000 bahan kimia digunakan, termasuk akrylonitril digunakan dalam pembuatan plastik yang diduga bersifat karsinogen dan melepaskan hidrogen cyanida saat terbakar. Yang kedua ada benzene, dipakai dalam plastik, deterjen, dan obat-obatan yang dapat menyebabkan anemia, kerusakan sumsum tulang, bahkan bisa menyebabkan leukemia. Yang selanjutnya yaitu ada vinyl chloride, ditemukan dalam plastik, dapat menyebabkan kanker hati, cacat lahir, maupun menyebabkan gangguan pernafasan. Yang selanjutnya ada phthalates, digunakan dalam cat maupun semen yang dapat merusak sistem saraf manusia serta beracun bagi ikan dan burung. Dampak zat beracun ini sering muncul setelah bertahun-tahun lamanya, sehingga sulit diidentifikasi dan membutuhkan penelitian yang mahal serta waktu yang cukup lama. Adapun contoh dari
polusi tanah, yaitu industri plastik atau Coca-Cola. Sebagai salah satu produsen minuman terbesar, Coca-Cola menghasilkan miliaran botol plastik setiap tahunnya. Nah, sampah plastik ini yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan mencemari tanah dan lingkungan. Coca-Cola menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan daur ulang. Perusahaan ini kemudian meluncurkan inisiatif yaitu World Without Waste yang menargetkan penggunaan bahan daur ulang dalam botolnya dan mendukung program pengelolaan sampah plastik di berbagai negara. Adapun dampak ataupun masalah yang ditimbulkan dari adanya polusi tanah, yaitu yang pertama ada limbah padat di Amerika yang mencapai 160 juta ton per tahunnya, tetapi hanya 10% yang dapat didaur ulang karena keterbatasan dari dana dan pasar. Tempat pembuangan sampah berkurang drastis dari 20.000 dari tahun 1978 menjadi kurang dari 6.000 di tahun 1988. Dengan banyak yang ditutup karena penuh atau alasan keamanan, sampah kota mengandung zat beracun seperti merkuri dan timah, mencemari air, tanah, industri minyak, gas, dan pertambangan, sehingga menghasilkan miliaran ton limbah setiap tahunnya. Dengan banyak yang dibuang sembarangan menyebabkan pencemaran tanah dan air. Biaya pembersihan dari limbah berbahaya ini diperkirakan mencapai USD 28,4 hingga USD 55 miliar. Yang selanjutnya ada limbah nuklir dari reaktor menghasilkan zat radioaktif berbahaya seperti strontium 90%, cesium 137 dan plutonium yang dapat menyebabkan kanker dan kerusakan genetik. Limbah ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tingkat tinggi, berbahaya hingga jutaan tahun, termasuk plutonium dan cesium 137. Yang kedua, transuranik, mengandung elemen radioaktif kecil, dulu dikubur dangkal tetapi kini butuh penanganan ulang. Yang ketiga yaitu ada tingkat rendah, berupa pakaian dan peralatan bekas yang tetap memancarkan radiasi. Reaktor nuklir sendiri menjadi limbah setelah 30-35 tahun dan butuh pengawasan ketat selama ribuan tahun. Hingga kini belum ada metode aman untuk membuang limbah nuklir. Sementara jumlahnya dari tahun yang terus-menerus bertambah. Yang keempat, ada penyusutan spesies dan habitat. Kepunahan spesies akibat ulah manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menyebabkan kepunahan banyak spesies hewan dan tumbuhan. Sejak tahun 1600, setidaknya 63 spesies burung telah punah. Nah, selain itu, mamalia 68 spesies telah punah. Selain itu, banyak spesies lain seperti ikan paus dan salmon kini terancam akibat eksploitasi berlebihan. Salah satu penyebab utama kepunahan adalah kerusakan habitatnya, terutama akibat industri kayu
antara tahun 1600 hingga 1900. Separuh hutan di Amerika telah dibuka dan hingga kini hutan hujan terus berkurang sekitar 1% setiap tahunnya. Hilangnya hutan ditambah dengan polusi mempercepat kepunahan berbagai spesies. Penelitian terhadap 18.000 spesies di seluruh dunia menunjukkan bahwa 11.046 spesies terancam punah. Para ilmuwan bahkan memperkirakan bahwa antara 500.000 hingga 2 juta spesies, sekitar 15 hingga 20% dari seluruh spesies di bumi akan punah dalam waktu dekat jika tidak ada tindakan nyata untuk melindungi mereka. Adapun contoh dari penyusutan spesies dan habitat yaitu industri kelapa sawit atau Wilmar International, yaitu perusahaan seperti Wilmar International terlibat dalam produksi kelapa sawit yang sering dikaitkan dengan deforestasi besar-besaran, terutama di Indonesia dan di Malaysia. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sering menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies langka seperti orang tua dan harimau Sumatera. Nah, untuk mengurangi dampaknya, beberapa perusahaan mulai menerapkan kebijakan no deforestation, no pit, no exploitation atau NDPA yang bertujuan untuk melindungi hutan dan satwa liar di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada penyusutan bahan bakar fosil terjadi akibat meningkatnya penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam. Nah, jika digunakan tanpa batas, cadangan batu bara diperkirakan habis dalam 100 tahun, minyak dalam 40 tahun, dan gas alam dalam 25 tahun. Namun, konsumsi bahan bakar tidak bisa terus meningkat karena cadangan yang menipis, membuat produksi lebih sulit dan mahal. Nah, pola penggunaan menunjukkan bahwa konsumsi akan mencapai puncaknya sebelum menurun secara bertahap. Batu bara diperkirakan mencapai puncak dalam 150 tahun, minyak alam dalam 40 tahun, dan gas alam di Amerika sudah mulai menurun. Nah, artinya bahan bakar fosil tidak habis seketika, tetapi berkurang secara perlahan. Adapun contoh dari penyusutan bahan bakar fosil yaitu industri minyak dan gas, yaitu ExxonMobil. ExxonMobil adalah salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Produksi minyak dan gas bumi terus-menerus menguras cadangan sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil dan sektor transportasi dan industri merupakan penyebab utama perubahan iklim. ExxonMobil telah menghadapi kritik karena kurang agresif dalam transisi energi. Tetapi perusahaan ini mulai berinvestasi dalam energi terbarukan seperti biofuel dan pengangkatan karbon untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, yaitu ada penyusutan cadangan mineral terjadi seiring meningkatnya eksploitasi logam seperti aluminium,
besi, nikel, tembaga, dan timah. Nah, jika terus-menerus berlanjut, industri yang bergantung pada mineral ini akan terkena dampak yang sangat besar. Namun, mineral tidak akan habis tiba-tiba, melainkan puncak produksi sebelum menurun secara bertahap. Saat mineral semakin langka, biaya penambangan meningkat, sehingga mendorong manusia beralih ke daur ulang, bahan pengganti atau bahan impor. Contohnya Amerika Serikat kini lebih mengendalikan daur ulang dan impor setelah menghabiskan banyak cadangan mineralnya. Kemajuan teknologi dapat menekankan biaya dan meningkatkan efisiensi. Tetapi, beberapa mineral seperti tembaga diperkirakan semakin langka dan mahal. Penambangan tembaga diprediksi mencapai puncaknya pada 2100 dan mulai menurun dengan harga yang bisa melonjak drastis. Nah, hal ini serupa juga diperkirakan menjadi pada timah, seng, tungsten, dan perak. Meskipun beberapa cadangan masih cukup, ketergantungan pada mineral langka tetap menjadi tantangan di masa yang akan datang. Berdasarkan data dari Lembaga Survei Geologi Amerika, beberapa cadangan mineral dunia diperkirakan masih cukup untuk waktu yang sangat lama. Adapun yang pertama yaitu aluminium atau bauksit, masih cukup hingga abad ke-21. Yang selanjutnya itu mangan sekitar 5 miliar ton dengan konsumsi 7 juta ton per tahun. Dan selanjutnya itu ada merkuri sekitar 600.000 ton, dicukupkan untuk 1 tahun abad. Dan selanjutnya yaitu ada timah sekitar 2,3 miliar ton dengan konsumsi 13.000 ton per tahun. Besi lebih dari 250 ton dengan konsumsi 1 miliar ton per tahun. Yang selanjutnya itu ada timah lebih dari 1,5 miliar ton dengan jumlah konsumsi sekitar 3 juta ton per tahun. Adapun contoh dari penyusutan mineral yaitu industri elektronik Apple. Apple, perusahaan elektronik lainnya, menggunakan beberapa mineral langka seperti lithium, kobalt, dan titanium dalam produksi ponsel, laptop, dan perangkat lainnya. Penambangan mineral ini sering menyebabkan degradasi lingkungan dan eksploitasi pekerja. Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya baru, Apple berkomitmen untuk menggunakan bahan daur ulang dalam produknya dan mengembangkan teknologi daur ulang yang lebih efisien seperti robot Daisy yang dapat mendaur ulang komponen dari produk Apple itu sendiri. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang pertama ini yaitu sumber daya alam memiliki batas meskipun beberapa masih tersedia dalam jumlah yang besar. Pada akhirnya semua akan habis secara bertahap dan biaya perkembangannya akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun bahan pengganti bisa ditemukan, tidak semua mineral bisa digantikan sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mencari cara yang lebih berkelanjutan dalam menggunakan sumber daya alam. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih. Materi kedua yaitu etika pengendalian sumber daya. Nah, selama bertahun-tahun, banyak perusahaan itu mencemari lingkungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan menganggap udara dan air itu sebagai sumber daya yang tak terbatas. Contohnya yaitu pabrik DuPont di West Virginia yang membuang limbah ke Teluk Meksiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Hingga akhirnya itu dihentikan. Nah, polusi yang dianggap kecil oleh masing-masing perusahaan itu justru menumpuk dan menjadi masalah yang besar. Selain industri, aktivitas manusia sehari-hari juga berkontribusi terhadap pencemaran yang semakin parah dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi mengenai polusi dan memerlukan berbagai solusi. Nah, terutama terkait dampak etis dari pencemaran akibat bisnis dan industri ini. Pertama yaitu etika ekologi, di mana masalah lingkungan terkait dengan tugas manusia menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, di mana semua makhluk hidup itu saling bergantung. Bisnis dan industri menggunakan sumber daya alam untuk menghasilkan limbah menjadi bagian dari ekosistem. Nah, etika ekologi ini menekankan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan harus dilindungi, meskipun tidak memberi manfaat secara langsung bagi manusia. Prinsipnya ini mencakup pelestarian keanekaragaman hayati, pembatasan campur tangan manusia terhadap sumber daya alam atau terhadap alam, serta perubahan kebijakan ekonomi dan teknologi. Nah, etika ini berdampak pada bisnis, misalnya itu larangan penebangan pohon tua di California yang melindungi burung hantu berbintik, tetapi ini dapat merugikan industri kayu. Nah, aktivitas lingkungan seperti Shepard juga melakukan aksi terhadap perusahaan yang dianggap merusak alam. Selain itu, ada perdebatan mengenai hak binatang dengan beberapa pihak yang menentang praktik peternakan intensif dan uji coba kosmetik pada hewan. Nah, pendekatan filsuf seperti Albert Schweitzer ini menekankan penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan, namun gagasan ini masih kontroversial dan banyak yang tetap mengandalkan prinsip hak asasi manusia dan utilitarisme dalam menangani masalah lingkungan ini. Nah, contoh dari etika ekologi ini adalah seperti kosmetik The Body Shop, di mana The Body Shop ini dikenal sebagai perusahaan kosmetik yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Nah, perusahaan ini menggunakan bahan-bahan alami yang bersumber secara etis dan menolak uji coba terhadap hewan. Nah, selain itu mereka juga mendukung program konservasi hutan dan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hak lingkungan dan pembatasan mutlak. Nah, setiap manusia itu memiliki hak atas lingkungan yang layak yang harus dijamin oleh hukum, bahkan lebih utama dari pihak atau hak kepemilikan. Nah, beberapa negara di bagian Amerika Serikat seperti Pennsylvania itu telah mengakui hak ini dalam undang-undang mereka.
Nah, sementara di tingkat federal, regulasi seperti National Environmental Policy Act and Clean Water Act itu membatasi polusi berdasarkan hak asasi manusia. Namun pandangan ini mengadopsi tantangan seperti kurangnya kejelasan mengenai sejauh mana polusi harus dikendalikan dan bagaimana membatasi hak properti dan siapa yang menanggung biayanya. Aturan lingkungan yang terlalu ketat juga bisa mahal dan tidak selalu memberikan manfaat yang sepadan, seperti dalam kasus industri kertas di Sungai Columbia. Nah, selain itu ada kekhawatiran bahwa kebijakan ketat dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan. Nah, meskipun penelitian menunjukkan bahwa industri teknologi pengendalian polusi juga menciptakan penciptaan lapangan kerja baru, karena tantangan ini pada 1980-an pemerintah Amerika Serikat juga mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Regulasi perlonggaran batas waktu kepatuhan diperpanjang dan pendekatan berbasis hak mutlak digantikan oleh pendekatan utilitarisme yang mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan dampak sosial. Contoh hak lingkungan dan pembatasan mutlak ini adalah industri pertambangan Freeport McMoran Moran. Nah, di mana Freeport McMoran Moran ini adalah perusahaan tambang yang mengoperasikan tambang emas dan tambang tembaga terbesar di dunia, termasuk di Papua, Indonesia. Nah, aktivitas pertambangan sering menyebabkan pencemaran air dan tanah, serta merusak ekosistem lokal. Nah, pemerintah Indonesia juga menetapkan aturan ketat mengenai pengelolaan limbah, 14 tambang dan reklamasi lahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu utilitarianisme dan pengendalian parsial, di mana pendekatan utilitarian ini dapat membantu menjawab pertanyaan yang tidak terjawab dalam teori hak lingkungan Blackstone. Nah, secara sederhana, utilitarianisme ini melihat masalah lingkungan sebagai kegagalan pasar. Nah, jika suatu industri itu mencemari lingkungan, maka harga barang yang mereka jual itu tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, seperti dampak negatif terhadap lingkungan. Akibatnya, sumber daya itu menjadi tidak teralokasikan dengan baik. Limbah meningkat dan distribusi barang itu menjadi tidak efisien. Hal ini merugikan masyarakat karena kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan itu menurun. Nah, oleh karena itu, pendekatan utilitarianisme ini menekankan bahwa mengurangi polusi itu penting dan bukan hanya demi lingkungan, tetapi juga untuk kesejahteraan semua orang. Nah, contoh dari utilitarianisme dan pengendalian parsial ini seperti industri pembangkit listrik atau PLN, di mana perusahaan listrik negara atau PLN ini sebagai penyedia listrik di Indonesia masih banyak menggunakan atau mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara yang merupakan sumber utama emisi karbon dioksida. Nah, namun
untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dengan biaya rendah, pemerintah tetap mempertahankan penggunaan batu bara sambil berusaha meningkatkan kapasitas energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Nah, pendekatan ini mencerminkan prinsip utilitarianisme di mana keputusan yang diambil berdasarkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Yang keempat yaitu biaya pribadi dan biaya sosial, di mana ekonomi ini membedakan antara biaya pribadi yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi dan biaya eksternal yang ditanggung masyarakat akibat dampak negatif produksi. Nah, jika kedua biaya ini digabung disebut dengan biaya sosial. Masalah ini muncul ketika biaya pribadi lebih rendah dari biaya sosial, yang menyebabkan harga barang ini tidak mencerminkan biaya sebenarnya dan alokasi sumber daya ini tidak efisien. Nah, ada 3 dampak utama dari kondisi ini. Yang pertama yaitu produksi berlebihan, dan karena harga barang yang terlalu murah itu mendorong perusahaan untuk memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga sumber daya terbuang. Yang kedua yaitu kurangnya intensif untuk mengurangi polusi, karena perusahaan itu tidak menanggung biaya eksternal mereka dan enggan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam. Nah, yang ketiga yaitu distribusi barang tidak adil. Masyarakat yang tinggal dekat sumber polusi ini harus menanggung biaya tambahan seperti kesehatan dan membersihkan atau pembersihan lingkungan, sehingga daya beli mereka itu lebih rendah dibandingkan yang tidak terdampak. Nah, contoh biaya pribadi dan biaya sosial itu seperti industri perkapalan Maersk. Nah, di mana Maersk ini sebagai salah satu perusahaan perkapalan terbesar di dunia yang menghadapi tantangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kapal-kapalnya. Nah, polusi udara dari industri perkapalan ini sering diabaikan karena terjadi di lautan, tetapi dampaknya terhadap perubahan iklim dan kesehatan masyarakat itu tetap signifikan. Nah, Maersk ini mulai menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan kapal berbahan bakar rendah emisi seperti metanol hijau untuk mengurangi biaya sosial yang ditimbulkan oleh polusi udara. Nah, kesimpulannya, polusi itu menciptakan biaya eksternal yang tidak ditanggung oleh produsen, menyebabkan pasar gagal berfungsi secara efisien dan kesejahteraan masyarakat itu berkurang. Nah, ini berarti bahwa polusi bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip ekonomi utilitarianisme atau utilitarian yang menggunakan atau pertambangan dan mensejahterakan bersama. Yang kelima yaitu tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan. Menurut Tiaga Dianitya Sudibyo dan kawan-kawan, tahun 2023, tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan itu adalah kewajiban etis dan moral perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif operasional mereka terhadap alam. Nah, hal ini mencakup kontroversi sumber daya, pengurangan polusi, serta penerapan praktik berkelanjutan. Beberapa
Aspek utama tanggung jawab ini meliputi yang pertama yaitu kepatuhan terhadap regulasi, di mana perusahaan itu harus memenuhi atau mematuhi undang-undang lingkungan, termasuk aturan emisi, pengelolaan limbah, dan pelestarian habitat. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam, di mana sumber daya itu harus digunakan secara bijak dan efisiensi energi, penghematan air, dan pengurangan limbah. Yang ketiga yaitu pengurangan limbah dan polusi, di mana perusahaan itu harus menerapkan teknologi ramah lingkungan, mendaur ulang, serta mengelola limbah dengan baik. Yang keempat yaitu pelestarian habitat alam, di mana bisnis itu harus melindungi ekosistem di sekitar operasionalnya, termasuk spesies yang terancam punah. Yang kelima yaitu inovasi berkelanjutan, di mana pengembangan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Yang keenam yaitu pelaporan dan transparansi, di mana perusahaan itu wajib menyampaikan laporan lingkungan untuk jujur dan kepala pemangku kepentingan untuk memastikan akuntabilitas. Yang ketujuh yaitu keterlibatan dengan komunitas, dengan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mengatasi masalah lingkungan lokal dan mendukung program pelestarian. Dan yang kedelapan yaitu pendidikan dan kesadaran, di mana perusahaan itu harus mengedukasi karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis tentang pentingnya praktik berkelanjutan. Nah, dengan menerapkan tanggung jawab ini, bisnis dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sambil tetap menjalankan operasionalnya secara etis dan bertanggung jawab. Nah, contoh dari ini adalah seperti McDonald's yang menggunakan pengurangan plastik dan penggunaan bahan ramah lingkungan, di mana McDonald's ini telah mengurangi penggunaan plastik dengan mengganti sedotan plastik dengan sedotan kertas di beberapa negara. Selain itu, mereka juga beralih menggunakan kemasan makanan dari bahan daur ulang untuk mengurangi limbah plastik. Tanggung jawab bisnis ini terhadap lingkungan bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga tentang membantu menjaga keseimbangan ekologi. Dengan berinvestasi dalam praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, perusahaan itu dapat berperan dalam melindungi alam dan mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem global. Materi selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas perusahaan, di mana solusi untuk mengatasi biaya eksternal akibat polusi adalah memastikan bahwa produsen itu menanggung biaya tersebut agar harga barang itu mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Hal ini mendorong produsen untuk mengurangi polusi dan melindungi konsumen dari kerugian. Nah, ada dua cara utama untuk mencapai hal ini adalah yang pertama yaitu menanggung biaya kerusakan. Nah, produsen
yang mencemari lingkungan itu diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, baik secara sukarela maupun melalui hukum. Nah, contohnya yaitu seperti Union Oil yang membayar jutaan dolar untuk membersihkan dan kompensasi akibat tumpahan minyak di California. Nah, namun tantangan metode ini adalah sulitnya menentukan pihak yang bertanggung jawab dan besarnya kerusakan yang harus dibayar. Yang kedua yaitu memasang alat pengendali polusi. Dengan perusahaan itu dapat dan diwajibkan menggunakan teknologi yang mengurangi pencemaran sehingga biaya eksternal menjadi bagian dari biaya internal. Hal ini membuat harga barang lebih adil dan membantu mengurangi dampak polusi dalam jangka panjang. Dengan menerapkan solusi ini, dampak negatif polusi itu dapat diminimalkan dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi serta lingkungan itu dapat tercapai dan terjaga dengan baik. Yang pertama yaitu keadilan, di mana pendekatan utilitarian dalam menangani polusi dan mengintegrasikan biayanya juga mendukung keadilan distributif, karena polusi sering memperburuk ketidakadilan sosial. Manfaat polusi lebih banyak dinikmati oleh pemegang saham dan konsumen perusahaan yang umumnya itu lebih kaya. Sedangkan dampaknya itu lebih dirasakan oleh masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpapar polusi karena harga properti itu jauh lebih murah. Bahkan beberapa penelitian ini menunjukkan adanya rasisme lingkungan di mana kelompok minoritas itu lebih rentan terkena dampak polusi. Nah, dengan mengintegrasikan biaya polusi, beban yang sebelumnya ditanggung oleh kelompok rentan itu dialihkan ke pemilik saham dan konsumen perusahaan yang membantu mengurangi ketidakadilan. Nah, namun ada resiko bahwa jika biaya ini diterapkan pada perusahaan yang memproduksi barang kebutuhan pokok, harga barang ini bisa naik dan semakin memberatkan masyarakat miskin. Selain itu, biaya pengendalian polusi yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan hilangnya beberapa lapangan pekerjaan. Meski begitu, penelitian ini menunjukkan bahwa dampaknya terhadap pengangguran itu masih relatif kecil. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian polusi harus mempertimbangkan dampak distribusi agar tidak semakin membebani masyarakat miskin. Nah, selain keadilan distributif, internalisasi biaya polusi juga sesuai dengan keadilan retributif dan kompensatif. Keadilan retributif ini menekankan bahwa pihak yang mencemari lingkungan dan memperoleh keuntungan darinya itu harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, keadilan kompensatif itu menyatakan bahwa masyarakat yang tidak terdampak polusi itu berhak dan mendapatkan kompensasi dari pihak pencemar. Dua prinsip utama ini
pendekatan ini adalah yang pertama itu biaya pengendalian polusi harus ditanggung oleh pemilik saham dan konsumen perusahaan karena mereka itu memperoleh manfaat dari aktivitas yang mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu manfaat dari pengendalian polusi harus diberikan kepada masyarakat yang terdampak, sehingga mereka itu harus mendapatkan lingkungan yang lebih bersih dan layak. Nah, dengan pendekatan ini, kebijakan lingkungan itu dapat lebih adil dan efektif dalam mengurangi dampak negatif polusi terhadap masyarakat yang rentan. Contoh dari keadilan ini ada dalam etika lingkungan, ini seperti industri pakaian H&M, di mana industri fashion seperti H&M ini sering dikritik karena mencemari lingkungan dan mengeksploitasi pekerja di negara berkembang. Nah, limbah tekstil dari produksi pakaian ini menyebabkan pencemaran air dan tanah. Sementara pekerja di pabrik garment itu sering dibayar rendah dengan kondisi kerja yang buruk. Untuk mengatasi hal ini, H&M ini memperkenalkan program daur ulang pakaian yang berupaya meningkatkan kondisi kerja di rantai pasokannya. Yang kedua yaitu biaya dan keuntungan, di mana teknologi pengendalian polusi ini berkembang pesat tetapi seringkali mahal. Polusi air itu dapat dikurangi hingga 95% dengan metode penyaringan hingga proses kimia. Sementara polusi udara itu dapat dikendalikan dengan bahan bakar bersih, filter mekanis, dan perlakuan kimia. Namun biaya pengendalian itu harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh masyarakat. Jika pengendalian polusi itu lebih tinggi dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, investasi dalam alat pengendalian bisa menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis biaya keuntungan untuk menemukan titik optimal di mana biaya pengendalian seimbang dengan manfaat yang diberikan. Para ahli itu mengembangkan metode untuk menghitung biaya dan manfaat pengendalian polusi dengan mempertimbangkan nilai ekonomi risiko dan dampak jangka panjang. Namun ada tantangan dalam menilai manfaatnya secara akurat, terutama dampak kesehatan dan lingkungan dalam jangka panjang. Resiko seperti efek kesehatan dari polusi atau kecelakaan nuklir itu sulit dihitung karena dampaknya bisa muncul setelah bertahun-tahun. Selain itu, masalah utama dalam analisis biaya keuntungan adalah sulitnya menilai dampak sosial secara kuantitatif. Pemerintah dan perusahaan itu sering hanya bisa memperkirakan dampak finansial, tetapi manfaat kesehatan dan lingkungan lebih sulit diukur. Ada juga perdebatan etis mengenai apakah masyarakat harus menerima dampak polusi jika manfaat ekonominya lebih besar dari biaya sebagai alternatif. Beberapa pendekatan lain diusulkan
seperti yang pertama itu pelarangan mutlak terhadap polusi, pemilihan teknologi minim resiko, perlindungan bagi kelompok rentan, dan asumsi skenario terburuk dalam pengambilan keputusan. Nah, pendekatan terbaik itu masih diperdebatkan, tetapi solusi polusi yang mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi, etika, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, contoh dari biaya dan keuntungan dalam pengendalian polusi ini adalah industri semen seperti Holcim. Nah, industri semen itu adalah salah satu penyumbang terbesar emisi karbon dioksida. Holcim sebagai produsen semen itu secara global menghadapi tantangan dalam mengurangi emisi sambil tetap mempertahankan keuntungannya. Perusahaan ini mulai mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan bahan bakar alternatif dan semen rendah karbon. Yang ketiga yaitu etika sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara, di mana pendekatan utilitarian dan berbasis hak dalam masalah lingkungan dikritik karena sifatnya yang kalkulatif dan rasionalistik. Utilitarianisme ini menilai alam berdasarkan manfaat dan efisiensi, sedangkan pendekatan berbasis hak cenderung memisahkan manusia dari alam. Nah, keduanya ini dianggap berkontribusi pada krisis lingkungan. Pendekatan ekologi sosial juga menyoroti bahwa krisis lingkungan berakar pada hierarki dan dominasi sosial dalam masyarakat, termasuk dalam ras, gender, dan kelas sosial dan ekonomi kapitalis, di mana sistem ini menciptakan pola pikir yang menilai keberhasilan berdasarkan dominasi, termasuk dominasi terhadap alam, yang mendorong eksploitasi sumber daya. Pendekatan ekofeminisme mengaitkan eksploitasi alam dengan dominasi pria atas perempuan. Pola pikir patriarkal yang membedakan maskulin itu rasional, objektif, dan aktif, dan feminim atau emosional, subjektif, dan pasif, yang telah mengandalkan nilai-nilai feminim termasuk hubungan yang lebih dekat dengan alam. Hal ini menyebabkan perlakuan terhadap alam serupa dengan bagaimana perempuan itu diperlakukan dengan sistem patriarkal. Nah, sebagai solusi itu etika sosial menyarankan bahwa manusia harus menjadi pengurus, bukan penguasa alam. Ex-feminisme mengusulkan bahwa penghapusan peran gender tradisional atau penciptaan budaya perempuan yang lebih menghargai alam, tubuh, dan emosi. Cara etis itu menekankan pentingnya merawat alam sebagai bagian dari hubungan timbal balik. Meskipun ex-feminisme ini menawarkan perspektif menarik, penerapannya dalam kebijakan lingkungan itu masih belum jelas. Namun, kritik terhadap pendekatan utilitarian dalam berbasis hak dapat mendorong etika lingkungan menjadi lebih menyeluruh di masa depan. Nah, contoh ekologi sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara ini adalah industri perhotelan Marriott International,
di mana Maripot International ini berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menerapkan praktik keberlanjutan di hotel-hotel mereka. Inspirasi seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, efisiensi energi, dan konservasi air itu menunjukkan komitmen terhadap ekologi sosial. Nah, perusahaan ini juga mendukung program ekowisata dan perlindungan lingkungan untuk memastikan bisnisnya itu tetap berkelanjutan. Perusahaan itu memiliki tanggung jawab dalam konservasi alam untuk mengatasi menipisnya sumber daya. Para ahli etika berpendapat bahwa konservasi adalah kewajiban etis. Sejak 1980-an, tren Corporate Social Responsibility atau CSR ini semakin meningkat dan menjadi keharusan dalam pasar nasional dan juga global. Banyak perusahaan itu melakukan rebranding dengan memasukkan konsep CSR ke dalam nilai-nilai dasarnya. Di Indonesia, CSR ini merupakan kewajiban hukum sesuai pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, perusahaan yang berdampak pada sumber daya alam itu wajib menjalankan program CSR. Jika tidak, akan dikenai sanksi. Penelitian tentang hubungan CSR dengan profitabilitas menghasilkan kesimpulan beragam. Beberapa itu menyatakan CSR meningkatkan profitabilitas, sementara yang lain itu menunjukkan hasil netral. Pendapat yang mendukung bahwa CSR itu meningkatkan keuntungan didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu citra dan reputasi perusahaan, di mana CSR yang berkelanjutan itu meningkatkan citra perusahaan, menarik investor, dan meningkatkan kepercayaan. Yang kedua yaitu efisiensi biaya dengan mengurangi biaya akibat kasus lingkungan dan sosial yang dapat muncul dari kelalaian perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas, di mana CSR yang mendukung karyawan itu dapat meningkatkan motivasi dan kualitas kerja. Yang keempat yaitu intensif pajak. Nah, perusahaan yang menjalankan CSR berpeluang itu mendapatkan intensif pajak, menarik lebih banyak investor. CSR ini menjadi faktor penting dalam keberlanjutan bisnis, baik dari aspek etis, sosial, maupun ekonomi.